Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga kesempatan, sehingga di kesempatan ini kita bisa sama-sama berkumpul setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah, khususnya salat subuh yang baru saja kita laksanakan. Dan semoga kita senantiasa dijaga iman Islamnya oleh Allah hingga akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Insyaallah di kesempatan kultum pagi ini saya akan membacakan beberapa hadis amalan harian kita sehari-hari, agar hari-hari kita dipandu dengan ilmu. Ilmunya sumbernya banyak, salah satunya adalah dari hadis. Hadis sendiri juga kadang kan hadis itu banyak ya, ada kurang lebih 5 ribuan hadis. Terkadang ada yang berbeda, bukan berbeda sih, cuma kadang hadis itu muncul konteksnya berbeda. Makanya Islam itu ilmunya sangat luas. Ketika kita menemukan perbedaan, itu bukan berarti salah gitu, tetapi memang itulah Islam gitu. Karena Nabi berbicara sesuai konteks yang ada pada saat itu. Nah, hadis-hadis yang saya bacakan ini merupakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Jadi insya Allah terjamin kesahihannya gitu. Adapun hadis-hadis di luar yang saya bacakan ini juga masih banyak yang sahih, cuma ini digunakan untuk kita memandu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bahaya berucap, bahaya berprasangka buruk, dan juga bahaya dari ghibah. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang tidak dia periksa kebenarannya, hoax, tetapi karenanya dia terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Jadi ini sudah jelas ya, ancaman bagi seorang yang mengatakan sesuatu yang sebetulnya dia tidak tahu kebenarannya. Jadi kalau kita mendapati sebuah berita, kalau kita tidak tahu pasti kebenaran berita tersebut, jangan latah gitu, jangan ikut-ikut menyebarkan berita tersebut, karena bisa jadi berita tersebut berita yang salah. Maka kalau kita melakukan itu, menyebarkan berita itu, maka kita terancam dari hadis itu, yaitu akan dijerumuskan ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ada kisah menarik juga dari kisahnya Luqman Hakim. Jadi suatu ketika beliau diminta oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Lalu tuannya meminta, pilihlah
bagian yang paling buruk dari kambing tersebut. Lalu kambing itu dipotong, disembelih, lalu diambil bagian paling buruk. Apa yang diambil? Yaitu bagian lidah dan hati. Lalu kemudian tuannya kembali memerintahkan, ambillah bagian yang paling baik. Apa kira-kira yang dipotong? Yang diambil? Ternyata yang diambil sama, yaitu bagian lidah dan hati. Dari sini kita memahami betul bahwa hati kita, bahwa lidah kita bisa menjadi bagian paling buruk dari diri kita kalau kita itu tadi gegabah, menggunakan lidah seenaknya. Begitupun hati kita. Kan hadis yang familiar bahwa ada segumpal darah yang kalau itunya baik maka semuanya baik, itunya buruk maka semuanya buruk, kayak itu hati. Maka lidah dan hati ini mari sama-sama kita jaga gitu, agar lidah dan hati ini merupakan bagian dari tubuh kita yang paling baik, bukan sebaliknya, yaitu bagian dari tubuh kita yang paling buruk. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Selanjutnya ada lagi hadis dari Rasulullah SAW. Iyyakum wadunna fa inna dunna akdzabul hadis. Kata Rasulullah SAW, jauhilah oleh kalian sifat berprasangka. Tentunya sifat berprasangka buruk yang dimaksud di sini. Fa inna dunna akdzabul hadis. Karena sesungguhnya berprasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Jadi kita berprasangka aja nggak boleh, karena ternyata prasangka itu merupakan ucapan yang paling dusta. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi Allah itu akan menilai sesuatu itu, maksudnya kita menilai sesuatu itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah zahirnya saja. Jadi kalau kita mendapati seseorang itu berperikelakuan baik, maka kita sebagai seseorang juga tidak boleh berprasangka buruk. Dia berbuat baik karena punya maksud ini itu, gitu. Nggak boleh. Kalau kita lihat dia baik, ya kita nilai dia baik. Nggak boleh macam-macam gitu. Karena kita nggak dituntut kalau dia ternyata punya maksud buruk, kita nggak akan dituntut soal itu. Kita hanya dituntut bahwa kita menilai dia baik, maka melihat dia baik secara zahir, maka kita pun wajib menilai dia dengan baik. Misal nih, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, misal kita mendapati seseorang non-Islam, kita tahunya beliau non-Islam, tapi ternyata dia sholat di masjid. Tiba-tiba suatu ketika kita melihat dia sholat di masjid, apa yang kita lakukan? Kira-kira narik dia, ngusir dia dari masjid atau gimana? Yang terbaik yang kita lakukan adalah biarkan dia sholat dulu sampai dia selesai, baru kita tanya, udah masuk, kenapa sholat di masjid gitu? Kan kita nggak tahu kalau ternyata dia suatu ketika pernah memeluk Islam tanpa sepengetahuan kita kan. Jadi cara terbaik adalah biarkan dia sholat dulu, setelah dia sholat baru kita tanya, ternyata dia sudah masuk Islam kan, alhamdulillah. Maka kita di sini bersikap sesuai zahirnya saja. Kalau dia sholat, berarti mungkin dia telah masuk Islam. Setelah itu baru kita tanyakan gitu, kebenarannya pada yang bersangkutan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Lalu ada hadis tentang bahayanya ghibah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Kata Rasulullah, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Lalu yang ditanya ini menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah kembali mengatakan, "Zikruka ahoka bima yakrah." Ghibah itu ketika engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak dia sukai.
Lalu seorang sahabat ini kembali bertanya, afara'aita in kana fi ahi ma aqul. Bagaimana menurut baginda jika apa yang saya katakan benar tentang saudaraku? Lalu Rasulullah kembali menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad iktabtah wa illam yakun fihi faqad bahatah. Jadi beliau Rasulullah SAW menjawab, jika apa yang kamu katakan itu benar ada pada diri saudaranya, maka itu ghibah. Jika itu tidak benar, maka itu adalah dusta. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Sesuatu itu walaupun benar ada pada saudara kita, kalau kita bicarakan itu ghibah. Kalau itu tidak benar, maka itu dusta atau fitnah. Jadi ghibah itu kalau kita membicarakan sesuatu tentang saudara kita nggak senang. Itu ghibah masuknya, walaupun itu benar. Misal saya ngomongin kekurangan Agib pada orang lain, tentu Agib nggak senang ya. Itu masuknya ghibah, walaupun itu benar. Maka Rasulullah SAW melarang kita berbuat ghibah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis ini atau penjelasan dari Rasulullah SAW ini semoga bisa menjadi nasihat pengingat bagi kita tentang bahayanya lisan kita. Hadis apa sih yang paling masyhur itu kan? Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik kita berkata yang baik atau diam. Udah itu aja pilihannya. Kita berkata baik atau diam. Berkata baik ini maksudnya karena nggak mungkin ya ada tengah-tengah gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin antara berkata baik atau diam ini nggak ada tengah-tengahnya. Jadi kalau kita memang diperlukan untuk bicara dan kita memahami betul apa yang harus kita bicarakan, maka berkatalah. Tapi kalau kita nggak tahu kebenarannya, kita nggak dirasa apa yang kita katakan tidak ada manfaatnya, maka lebih baik diam. Karena itu yang paling aman lah gitu. Mungkin itu saja untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga walaupun sedikit bermanfaat dan mengingatkan kita dalam kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Karena tidak bisa dipungkiri kita beraktivitas bersosial dengan masyarakat, dengan tetangga, maka sangat penting kita menjaga lisan kita. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin di akhir mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah beri kita kemudahan, kelancaran dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, dan Allah jadikan apa yang kita lakukan merupakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan ghafirin wa yuhibbu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu bagi jalal wajhikal karim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani, la ilaha illa Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasit lahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amlaha bi nurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati